maaf, di sini saya ingin sedikit mewawancarai Bapak. Di sini saya Safira Mustahidah dari YIN Madura, Prodi TIPS semester 5. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukmanul Hakim. Sudah berapa lama Bapak di sini mengajar sejarah? Mulai tahun 2001. Apa kendala Bapak dalam mengajar sejarah di sekolah? Kendalanya terutama masalah media, karena kita sejarah harus bercerita. Jadi sulit, medianya itu sulit. Karena harus pakai portofolio. Sejarah itu kan dari tahun harus hafal tahun berapa kejadian-kejadian yang terjadi. Apa yang Bapak ketahui tentang sejarah? Sejarah apa itu? Ya, sejarah dunia, sejarah Islam. Saya cuma membimbingi sejarah kebudayaan Islam. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui mengenai kawasan Islam di Timur Tengah dan seperti apakah pengaruh peradaban Islam yang berada di Timur Tengah? Yang pertama, kawasan Timur Tengah itu merupakan kawasan negara-negara yang terletak di Asia Barat dan Afrika Utara, sebutan Timur. Nah, Timur Tengah digunakan oleh kolonialisme Barat untuk menunjuk kawasan di antara timur dekat Turki dan timur jauh India dan Cina. Berbicara tentang Timur Tengah, kita tidak bisa lepas dari sedikitnya Arab dan Islam. Sedikitnya ada 25 negara yang mendiami kawasan ini berpenduduk mayoritas bangsa Arab dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa resmi orang-orang Arab seperti Persia, Barbar, Turki, Putih, dan bangsa lainnya. Namun persentase masyarakat Arab tetap mayoritas dan tersebar di berbagai negara di kawasan ini, di kawasan Asia Timur Tengah terutama. Pengaruh peradaban Islam di Timur Tengah ketika pendidikan Islam sudah berkembang, secara otomatis ilmu ekonomi berkembang sehingga melahirkan kaum pedagang. Ruang gerak para pedagang tidak hanya di semenanjung Arab, tapi sudah keluar dari Arab, berkembang ke kawasan Asia termasuk ke Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya yaitu, menurut pandangan Bapak, di antara keempat Khalifaur Rasyidin pada masa kepemimpinan khalifah yang mana yang dapat dijadikan pedoman pemimpin pada saat ini? Rata-rata khalifah itu semua sebetulnya sama-sama dibutuhkan. Kita perlu ketahui bahwa Abu Bakar selaku khalifah pertama itu memiliki sifat karakter yang lembut dan tegas. Yang kedua, Umar bin Khattab memiliki karakter cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat, masyarakat. Yang ketiga, Utsman bin Affan itu memiliki karakter yang soleh, penyantun, dan sabar. Khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, itu memiliki karakter yang tegas dan lebih mengutamakan kebenaran. Tetapi kalau sekarang menurut saya itu yang lebih dibutuhkan dalam masa sekarang yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi rakyatlah yang diutamakan dalam masa-masa sekarang ini. Baik, masuk ke pertanyaan saya yang ketiga, yaitu menurut pemahaman Bapak, seperti apakah kemajuan peradaban khalifah yang Bapak ketahui sampai saat ini? Yaitu pada masa kekuasaan para khalifah itu peradaban telah dicapai, ya. Di antaranya pemikiran menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, menjaga keutuhan Al-Quranul Karim dan mengumpulkan dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Yang kedua, memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga itu keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu pada masa Utsman, sahabat-sahabat mulai menyebar ke pelosok untuk menyiarkan agama Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, terutama dari pihak orientalis pada abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena
Futuhat al-Islamiyah, mereka mengatakan bahwa futuhat ini adalah perang dengan motif ekonomi, yaitu mencari kekayaan negeri yang ditundukkan. Yang kelima, Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai maupun panglima. Tidak dikenal orang yang berprofesi sebagai dai. Para khalifah adalah penguasa, imam sholat, mengadili orang-orang yang bersyirik, dai dan juga panglima perang. Beda dengan yang sekarang. Kalau sudah panglima ya panglima perang, penguasa ya presiden. Beda dengan yang pada masa khalifah. Jadi banyak sekali kemajuan pada peradaban khalifah. Banyak yang dicapai pada masa peradaban. Makanya dari Rasulullah ke Khalifah Ar-Rasyidin itu kan disebut masa pemerintahnya secara menganut pemerintahan secara demokrasi. Tapi setelah itu di Umayyah, Abbasiyah sudah berubah kepada monarki hereditarius, yaitu sistem keturunan. Tapi sekarang banyak yang sudah meniru kepada Khalifah Ar-Rasyidin lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.